Perusahaan ini untung 2 miliar tahun ini, tapi bulan depan hampir nggak bisa gajian. Kok bisa? Ini bukan cerita fiksi. Ini kejadian nyata yang dialami ribuan bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai perusahaan besar. Penyebabnya ada satu, mereka lupa mengurus yang namanya modal kerja. Di video ini, saya akan bongkar apa itu modal kerja, kenapa dia bisa jadi penentu hidup matinya bisnis, cara ngitungnya pakai contoh soal nyata, dan saya kaitin sama isu yang lagi kejadian di Indonesia sekarang. Stay sampai habis, karena bagian terakhir itu yang paling relate ke kondisi UMKM kita hari ini. Oke, gampangnya gini, modal kerja itu adalah pengelolaan seluruh aset lancar, kas, piutang, persediaan barang, dan sampai utang lancar perusahaan, kayak utang ke supplier atau tagihan yang harus dibayar bulan ini. Kenapa ini penting banget? Karena seorang manajer keuangan itu ngabisin sebagian besar waktunya justru di sini, bukan di keputusan-keputusan besar kayak investasi mesin baru, tapi di hal-hal harian kayak piutang yang belum cair, stok barang yang menumpuk, kontrak penjualan baru, sampai ngatur kas buat bayar pajak dan tagihan rutin. Terus buat apa sih repot-repot ngurus modal kerja? Ada 4 tujuan besar. Memaksimalkan dana dari pemegang saham karena rasio keuangan yang sehat bikin investor makin percaya, memastikan bisnis bisa mengukur untung ruginya dengan jelas, menjaga supaya kebutuhan pembayaran gaji, supplier, cicilan bisa dibayar tepat waktu, dan ini yang paling sering jadi masalah di lapangan. Melindungi perusahaan dari yang namanya krisis modal kerja, yang dimana kondisi ini perusahaan sebenarnya untung di atas kertas, tapi kehabisan uang tunai buat operasional harian. Nah, poin terakhir inilah yang jadi jawaban dari pertanyaan di awal video tadi. Untung besar bukan jaminan kas selalu ada. Sekarang masuk ke konsepnya. Ada 3 cara pandang soal modal kerja. Konsep kuantitatif ini yang paling simpel. Modal kerja dilihat dari total seluruh aset lancar, kas, piutang, persediaan, surat berharga jangka pendek, yang nama istilahnya modal kerja bruto. Konsep kualitatif di sini yang dihitung bukan total aset lancarnya, tapi selisih antara aset lancar dan utang lancar, dan ini disebut modal kerja neto, serta biasanya jadi patokan sehat tidaknya likuiditas bisnis. Yang terakhir, konsep fungsional. Nah, ini agak beda. Modal kerja dilihat dari fungsional menghasilkan pendapatan. Ada yang namanya current income, keuntungan yang didapat sekarang, dan future income, keuntungan yang baru didapat nanti. Misalnya dari investasi aset tetap yang belum berproduksi optimal. Bingung? Tenang, jangan pusing dulu. Nah, ini bagian yang paling penting buat kalian pahami. Ini kejadian nyata di ekonomi Indonesia sekarang. Menurut data Bank Indonesia, awal tahun 2026 mencatat penyaluran kredit modal kerja ke sektor UMKM justru menyusut, sementara kredit investasi dan konsumsi tumbuh 2 digit. Artinya, banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapat adanya suntikan dana untuk kebutuhan operasional harian mereka, bukan untuk beli mesin baru, tapi sekadar untuk bayar stok dan gaji. Ditambah lagi, rasio kredit ini bermasalah alias NPL di segmen UMKM juga mulai narik ke kisaran 4,6% di awal 26. Ada sinyal baru bahwa banyak bisnis mulai kesulitan memutar kasnya. Persis seperti yang kita bahas tadi, banyak pelaku usaha yang omsetnya sebenarnya masih jalan, produknya laku, tapi piutang lama cair, stoknya menumpuk, sementara daya beli masyarakat melemah dan biaya bahan baku naik. Hasilnya, gap antara arus kas harian
yang mengganggu operasional. Meskipun laporan laba ruginya masih kelihatan positif, ini bukti kalau manajemen modal kerja bukan cuma soal ngitung angka, tapi bagaimana sebuah bisnis bisa bekerja dari yang awalnya warung kecil sampai perusahaan besar, tetap bisa bernapas dari hari ke hari, terlepas dari besar kecilnya untung yang tercatat di dalam laporan. Jadi, ingat ya baik-baik, perusahaan itu bisa untung di atas kertas, tapi tetap close kalau modal kerjanya enggak dikelola dengan benar. Paham konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional buat kalian yang mau ngerti gimana bisnis beneran jalan. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kalian, oh jadi gini toh. Dan jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.